Duduk dengan durasi yang lama itu lebih berbahaya daripada kurang olahraga. Oke kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot di konten mitos fakta berikutnya. Udah lama banget ya nggak buat video ini. Jadi pertanyaan pertama apa Pak? Pertanyaan pertama nih Pak, mengapa ketika sehabis olahraga kita merasa ngantuk sekitar 1-2 jam setelah olahraga? Apa penjelasannya Pak? Sebenarnya kalau habis olahraga itu kita harusnya merasa lebih fresh. Karena detak jantungnya naik, aktivitas simpatisnya naik, dan otot terasa ready karena warm dan panas. Kalau habis olahraga kamu sampai merasa ngantuk, itu berarti tubuhmu sangat kelelahan. Berarti aktivitas olahraga yang kamu lakukan itu sangat berat. Dan kamu kehilangan kalori dan cairan dalam jumlah yang sangat banyak. Itu beneran. Jadi bisa jadi pre-workout mealmu kurang, atau memang olahragamu sedang dan berat. Dan ketiga, ya memang kamu aktivitas hariannya memang agak berat, sehingga tubuh memberikan alarm supaya kamu beristirahat lebih. Dan memang solusi satu-satunya ya tidur. Karena ngantuk berat itu artinya memang tubuhnya sudah sangat-sangat kelelahan. Kalau dipaksa nanti hormon stresnya akan meningkat. Tapi kalau kamu olahraganya bagus dan isi dan sesuai dengan kondisi tubuh, malah fresh. Nah, kalau kamu nanti olahraganya nge-push dan sampai ngantuk, apalagi yang 9 to 5, wah itu nanti belum sampai jam 2 siang udah ketiduran di kantor. Jadi sesuaikan dengan kapasitas, apalagi teman-teman yang lagi olahraga program berat kayak interval, latihan padel intensif, nah kayak gitu. Apakah benar mengkonsumsi obat-obatan bisa mengurangi respon imunitas tubuh terhadap penyakit atau virus yang masuk ke dalam tubuh? Kalau jawabannya itu antibiotik, iya jawabannya. Minum obat-obatan antibiotik yang tidak sesuai dengan resep dokter dan serampangan, jadi dosisnya serampangan, minumnya sembarangan, minum sendiri, self-diagnose, apalagi minum antibiotik tanpa dihabiskan, itu akan membuat resiko bakterinya menjadi resisten terhadap antibiotik itu. Kenapa minum antibiotik itu harus dihabiskan? Berdasarkan penuturan kuliah farmakologi dulu zaman aku S1, ya itu agar si bakteri tersebut untuk habis semua, dihabisin. Kan ketika nggak ada gejala itu bukan berarti aktivitas bakterinya berhenti, tapi aktivitas radangnya yang ditekan. Nah, dari penelitian-penelitian kenapa kok dosisnya misal 3 kali sehari sama 5 hari, ya dari penelitian kalau diminum 5 hari baru bakterinya eradikasi total. Nah, kalau kamu minumnya serampangan, itu bakterinya hanya tidur doang atau dorman doang dan akhirnya menjadi resisten. Jadi kalau minum obat jangan serampangan dan selalu konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan terkait. Minum air sambil makan, contoh lagi makan, terus minum, terus lanjut makan lagi, itu katanya bikin sistem pencernaan terganggu, Pak. Ini sebenarnya itu bisa ya bisa enggak sih. Bisa ya bisa enggak, cuman kamu kan ada yang namanya itu gigi. Gigi ini kan digunakan untuk menghaluskan makanan yang masuk ke dalam tubuh sebelum ke lambung akan masuk ke esofagus. Lambung kita tuh bukan kayak ayam. Tahu lambung unggas ya? Unggas tuh kan suka makan kerikil ya. Jadi lambung kita itu kan dia akan mencerna jadi bentuk bolus gitu loh. Ya kan? Otomatis kalau kamu makan mengunyahnya itu tidak halus dan kamu langsung meminum digelondor, kayak ibarat makannya belum halus terus langsung digelondor pakai air, itu akan berpotensi mengganggu kinerja pencernaan itu betul. Maka kunyahlah makanan sampai halus dan jangan buru-buru. Kalau kamu makan makanan dikunyah tidak sampai halus dan tidak proper, itu justru akan menimbulkan berbagai masalah pada pencernaan. Resiko ya, bukan langsung pasti. Kayak akan jadi dispepsi, dan bahkan bisa meningkatkan resiko dari appendicitis atau usus buntu. Karena sisa makanan yang tidak halus tersebut malah nyangkut di sana. Jadi buat kalian-kalian yang memang makan baru 1, 2, 3 langsung ditelan air gitu, itu kan nggak halus gitu. Jadi kasihan nanti lambung dan ususnya dalam melakukan sistem pencernaan. Next, apakah penderita aritmia, takikardia hanya boleh olahraga intensitas ringan aja karena gerak sedikit udah cepet naik heart rate-nya? It depends, takikardinya itu, jadi gini, buat teman-teman yang mengalami gangguan irama jantung, itu yang bisa mendiagnosa gangguan irama jantung, itu adalah dokter spesialis jantung, atau kalau mau lebih detail lagi adalah dokter spesialis jantung sub irama jantung. Seperti video saya YouTube sebelumnya, yang mungkin kalian bisa tonton. Buat teman-teman yang mengalami gangguan irama jantung, itu jangan self-diagnose, kayak takikardi itu adalah detak jantung yang cepat. Kamu nonton horor itu bisa deg-degan. Kamu panik besok ada ujian SIM, itu bisa deg-degan. Jadi takikardi itu ada yang fisiologis karena reaksi simpatis. Kapan takikardi disebut patologis? Ya berarti ada gambaran EKG yang nggak normal. Dan itu disesuaikan juga dengan gambaran ekokardiografnya. Baru nanti dicek pakai Holter. Tahu Holter ya? Yang apa? Mesin Holter itu yang ditempel 24 jam, jadi tahu dalam 24 jam itu kayak apa. Jadi nggak bisa kita mendiagnosa dari gambaran
1 jam, tapi harus dipantau dulu 24 jam. Jadi jangan self-diagnose. Kapan boleh lari? Ya kalau misalkan tidak ada gambaran patologis atau masih dalam keadaan normal atau DBN dalam batas normal, ya kamu boleh aktivitas secara normal. Kamu boleh olahraga, start slow gitu kan. Berarti heart rate cardiac driven cepat naik ya karena kamu belum latihan dengan proper. Tapi kalau misalkan sudah ada gambaran patologis, sudah tegak diagnosanya, maka intensitas olahragamu harus ringan atau sedang dan bahkan harus konsultasi atau mendapat izin dari dokter spesialis jantung masing-masing. Jadi jangan asal. Nah, buat teman-teman yang merasa kok jantungku heart rate-nya tinggi-tinggi terus ya. Nah, saranku adalah biasakan medical check up buat kalian yang sudah rutin ikut event lari, paling enggak EKG. EKG itu murah, di puskesmas saja ada. Dan konsultasi ke dokter jantung terdekat Anda. Kalau Anda sudah terbiasa nge-push speed di event lari, minimal tahu EKG Anda. EKG itu elektrokardiograf, gambaran yang kayak sandi rumput itu. Next. Kenapa gastritis atau GERD gejalanya mirip sama serangan jantung? Sampai-sampai waktu gejala pertama itu salah mengira kalau kena serangan jantung. Ya, karena jantung itu kalau kamu sadar nih tato saya ya. Nih. Jantung itu ada 2 ruangan, ada 2 atrium, ada 2 ventricle, oke? Nah, kalau misal ada terjadi gangguan di dekat bagian kanan, jantung kan betul gini di bagian kanan, ya manifestasinya akan mirip sama lambung, Mas. Gitu loh. Jadi kalau kamu gejalanya pada GERD, GERD itu ada singkatannya gastroesophageal reflux disease alias asam lambung yang naik. Naik, keluar dari katupnya, terus akhirnya tembus esofagus dan menimbulkan rasa sensasi panas. Kenapa? Karena asam lambung itu bersifat korosif. pH-nya cuma 3. Jadi sensasi yang dirasakan bersama adalah heartburn. Sensasi panas pada tengah dada dan nyeri. Terus ada mual dan muntah. Kadang kalau GERD-nya sudah sangat parah, dia akan memberikan sensasi gambaran kesemutan bahkan nyeri sampai punggung sampai tangan. Dan itu mirip sama nyeri dada akibat serangan jantung. Gitu. Nah, serangan jantung ya, akibat serangan jantung. Nah, kalau serangan jantungnya itu di bagian kiri, manifestasinya agak beda. Nah, lain cerita kalau serangan jantungnya itu di sisi jantung bagian kanan. Itu sensasinya akan mirip. Cuman pembedanya itu yang bisa bedain adalah tenaga kesehatan. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak dokter jantung itu meluruskan isu bahwa GERD tidak buat kematian. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak meluruskan isu ini, nanti banyak pasien GERD yang overthinking. Kenapa? Karena panic attack itu bisa meningkatkan produksi asam lambung. Sehingga nanti malah memacu kambuh GERD-nya. GERD itu terjadi karena pola makan yang berantakan dan lifestyle yang berantakan. Oke? Agak berbeda. Jadi misalkan kamu jam makannya telat, berantakan. Kadang hari ini pagi, siang, malam, besok siang, malam. Terus habis itu stresnya tinggi, kerja tinggi. Akhirnya mengakibatkan asam lambung itu keluar tidak menentu. Nah, kalau asam lambung keluar tidak menentu, kadang akan menjadi berlebihan dan menjadi reflux. Itulah sebabnya buat teman-teman yang merasa lapar, ketika sudah ada rasa lapar, itu nanti gejala awalnya kalau tidak diurus jadi dispepsia alias kembung. Habis kembung terjadilah GERD. Habis GERD nanti banyak, ada tukak lambung. Namanya peptic ulcer. Jadi lambungnya itu lecet ke dalam, ada ulcernya. Nanti kena infeksi Helicobacter pylori, jadi infeksi di situ. Ada lagi namanya gastritis. Kalau kena di sini jadinya esofagusnya rusak. Nah, itu yang terjadi. Nah, untuk mencegahnya adalah misalkan kalian sudah kelaparan dan kalian belum menemukan cemilan, kalian bisa minum air seteguk 2 teguk setidaknya. Jadi jangan pernah membiarkan kamu itu dalam keadaan sangat lapar, karena dalam keadaan lapar itu artinya asam lambungmu sudah produksi berlebih. Dan gejala utamanya itu kalau pagi hari. Biasanya kalau GERD pagi hari dan sangat parah, itu pahit lidahnya. Terus kedua, ludahnya bisa kuning hijau. Dan sering bersendawa nggak jelas dan mulutnya itu baunya nggak enak. Karena asam lambung, jadi sering bau mulut. Nah, itu contoh banget. Nah, dan hindari makanan-makanan, minuman yang memacu produksi asam lambung berlebihan. Kayak terlalu asam, terlalu pedas, kafein jujur juga bisa. Jadi kamu harus minum kopi yang kadar kafeinnya lebih rendah. Ngerokok, pots, vape. Nah, itu juga alkoholik, itu juga harus dihindari. Nah, kalau saya sarankan adalah minum air yang netral, kayak air mineral. Salah satunya Aqua. Kenapa Aqua? Karena dia adalah air murni yang berasal dari 19 pegunungan terpilih. Ini 100% murni. Dia tanpa dimasukin kulkas saja terasa dingin dan sejuk. Dan itu kenapa bisa? Karena dia sudah disaring-saring dari bebatuan alami yang ada di pegunungan. Ini contoh kayak saya, habis cangkeman biasa haus. Lebih baik sering kencing saya. Jadi
Kan banyak yang bilang, sering minum air nanti ganggu ginjal. Ginjal nggak. Kamu jangan percaya mitos. Jadi buat teman-teman, GERD itu menurunkan kualitas hidup. Ya, karena apa? Membuat makanan jadi nggak terasa enak. Membuat tersiksa. Nah, karena menurunkan kualitas hidup, berat badannya turun. Nah, kalau misalkan berat badannya turun, dia endingnya juga akan bisa mengalami gangguan sindrom kronis. Maka biasanya pada penderita GERD yang akhirnya mengalami kematian, dia dibarengi penyakit lain, gitu loh. Nah, sedangkan serangan jantung, itu langsung dat, sakit hebat, penurunan kesadaran. Makanya, kalau buat teman-teman, jangan percaya mitos, karena kalau kamu mengalami nyeri dada panas, gak usah panik, bawa ke IGD, nanti akan langsung dicek sama nakes lewat EKG dan ekokardiograf. Kalau masih sinus ritem, palpitasi, berdebar-debar pada GERD itu biasa terjadi. Karena kalau orang sakit, ya pasti akan berdebar-debar. Jadi jangan gampang panik. Kalau sudah ada nyeri rasa panas, bawa IGD aja. Kalau misalkan GERD, ya nanti dikontrol lifestyle-nya. Jangan sampai telat makan, ngemil-ngemil lah sering. Jadi jangan percaya mitos-mitos yang diutarakan oleh non-nakes. Itu kalau dari saya. Next. Orang yang jarang berkeringat saat olahraga atau aktivitas berat, itu tandanya tubuh mereka terhidrasi dengan baik. Ini mitos. Jadi pada dasarnya adalah berkeringat atau tidak itu tergantung suhu lingkungan. Ya, keringat itu adalah mekanisme defense mekanisme tubuh untuk menstabilkan suhu inti tubuh. Kayak radiator lah ibaratnya. Kalau misalkan tubuh kita kepanasan, dia akan mengeluarkan banyak keringat untuk keringat tersebut bersama dengan panas tubuh. Jadi biar suhu tubuh kita tuh stabil dan tidak overheat. Kalau misalkan suhu luar terlalu dingin, kayak misal kita lagi di winter Europe sekarang 3-7 derajat, tubuh akan ngelok keringat dan akan mengeluarkannya lewat urin. Ya, maka kamu sering kencing. Jadi pada dasarnya, berkeringat atau tidak, tubuhmu sudah memiliki sistem mekanisme pengaturan balance cairan. Jadi bukan berarti kamu nggak berkeringat, nggak minum air, itu terjadi di ruangan AC. Bisa dicek. Kamu ngantor tiap hari 9 to 5, ya kan, nggak berkeringat, tapi bibirmu kering. Itu artinya kamu lagi dehidrasi ringan sedang. Padahal kamu nggak keringetan. Kenapa? Ya karena ketika AC itu kan tetap ada evaporasi, ada penguapan. Nah itu yang buat teman-teman harus tahu. Bahwa manajemen cairan per orang itu beda-beda. Semakin banyak aktivitasnya dan semakin lembab daerahnya, maka kebutuhan cairanmu akan semakin bertambah. Dan jangan lupa selalu bawa air mineral, entah dalam tumbler atau apapun. Kalau saya bawa aqua, saya masukin tumbler karena 100% murni dan berasal dari 19 pegunungan terpilih. Aqua. Yes. Salah. Yes apa Jos ini? Yes. Aqua. Yes. Next, pertanyaan berikutnya. Next. Habis olahraga, bekas keringat yang kering itu menjadi butiran garam. Apakah itu normal atau ada tanda-tanda kesehatan tertentu? Normal jawabannya. Itu artinya memang kondisi cuacanya saat itu sangat humid dan panas. Jadi keringat itu kan tidak hanya keluar air toh, ada elektrolitnya, ada natrium. Ya, artinya dalam natrium itu kalau misalkan dia cepat menguap, kondisi luar panas dan dry, humidnya sangat 50%, 60%, jadinya garam. Butiran. Makanya kalau digesek ke muka perih. Itu artinya kamu harus meminum selain air mineral ada elektrolit kalau dalam olahraga. Itu yang buat teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman olahraga, maka kan sangat bilang, kalau daerah cuacanya tropis, tidak disarankan olahraga outdoor saat siang hari. Karena akan kemungkinan besar kehilangan cairan lebih besar daripada olahraga di pagi hari atau di malam hari. Dan bisa mengalami heat stroke. Nah, ketika ada banyak garam, itu artinya kamu kehilangan cairan sangat banyak. Nah, kalau kamu, dan tandanya kamu kurang cairan. Gitu artinya. Sesimpel itu normal, tapi artinya kamu sudah mengalami dehidrasi ringan sedang. Itu pasti kalau pipismu warna kuning karena lagi tubuhnya kurang cairan. Itu alasan kenapa walaupun kamu performa larinya sudah kencang, walaupun aktivitas fisikmu sudah hebat, jangan pernah sombong terhadap diri sendiri. Kenapa? Jangan ada kemarin kasus saya lari HM nggak haus kok. Nah itu salah. Aktivitas fisik sejam di negara tropis itu tetap harus ada intake cairan paling nggak 200 mili. Kalau kamu terus-terusan lari 2 jam, 3 jam tanpa minum, itu kamu membayarnya kapan? Di usia 40-an akan mengalami situasi yang namanya chronic kidney disease. Nah, jadi bisa meningkatkan potensi gagal ginjal kronis atau bisa meningkatkan acute kidney injury. Dan itu spesialisasinya dokter spesialis penyakit dalam konsulen ginjal hipertensi. Contohnya dokter Dexa. Jadi kalau kamu masih muda kuat itu wajar karena masih muda.
Ya kita lihat kamu melakukan habit yang sama sampai umur 40. Ya kalau hidup. Aqua. Yes. Ada lagi pertanyaannya? Terakhir, Pak. Duduk dengan durasi yang lama itu lebih berbahaya daripada kurang olahraga. Sebenarnya nih saya malas dengan statement membandingkan seperti ini. Kenapa? Karena nih kalau saya jawab ya lebih berbahaya, pakai seakan-akan kurang olahraga berbahaya. Dua-duanya adalah hal yang nggak bagus. Duduk terlalu lama itu akan memberikan kompresi pada panggul dan tulang belakang. Kenapa? Ya karena yang manggul bebanmu adalah pure dari panggul ke atas. Dari hip, sacrum, terus pelvis, hip, sacrum, lumbal, thoracic, sama cervical. Sementara kalau kamu berdiri itu ditahan juga sama dua tulang terbesar kita, femur sama lutut. Otomatis karena kamu duduk terlalu lama itu akan membuat staf kompresi tulang belakang akan semakin sering. Maka sekarang terjadi peningkatan lower back pain terutama di lumbal 45 dan cervical 4 sampai 5 terhadap pegawai-pegawai kantoran yang kerja terlalu lama menghadap laptop. Ya, sementara kalau kurang olahraga juga nggak bagus. Kenapa? Ibaratnya mobil tua. Mobil Eropa yang bagus adalah mobil yang dipakai gitu loh. Kamu punya BMW juga harus dipakai. Kamu punya Mercedes-Benz harus dipakai. Kalau kamu membeli mobil jarang dipakai, mobil tersebut akan mengalami kerusakan aneh-aneh. Dari apa? Aki tekor, sensor yang mulai rusak. Itu sama seperti tubuh. Kalau tubuhmu nggak pernah dipakai, maka tubuh akan menganggap organ tersebut nggak berguna. Jadinya akhirnya tidak berguna. Contoh, misalkan ada seorang cowok, dia jarang olahraga, lututnya nggak pernah dipakai. Akhirnya dia akan mengalami osteoartritis lebih cepat daripada orang yang latihan olahraga. Tapi olahraga berlebihan juga nggak bagus. Karena olahraga berlebihan tanpa diimbangi dengan nutrisi yang bagus dan recovery yang bagus juga bisa meningkatkan cedera semakin banyak. Jadi yang paling betul hidupnya adalah wang sinawang. Duduk tapi setiap 30 menit berdiri stretching. Olahraga tapi 150 menit per minggu. Kecuali kalian atlet atau ambisius. Dan ingat, jangan lupa minum air putih sebelum haus. Ya kan? Kalau saya aqua. Yes. Karena 100% murni dan berasal dari 19 pegunungan, disaring dengan bebatuan alami. Tanpa perlu didinginkan sudah terasa sejuk. Sekali lagi, aqua. Yes. Itu aja dari saya Liverpool Jaya.